Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Trutami. Saya dari D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Akbi Dwi Jaya Husada Kota Bogor. Di sini saya membuat tugas video satuan acara penyuluhan mata kuliah komunikasi keperawatan dengan tema perawatan bayi baru lahir atau BBL. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Novia Trutami. Saya yang bertugas pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang. Apakah benar dengan Ibu ini? Betul, Bagaimana keadaannya setelah melahirkan Ibu? lumayan mulus. Gak apa-apa Ibu, itu biasa kayak gitu. Baik Ibu, di sini saya ingin memberikan penyuluhan tentang perawatan bayi baru lahir. Apakah Ibu bersedia mengikuti penyuluhan ini? Siap. Baik Ibu, saya akan menyajikan bagaimana perawatan bayi baru lahir ketika nanti berada di rumah ya Ibu. Oke, yang pertama, di sini saya akan memberikan penyuluhan pada bayi baru lahir atau BBL. Pokok bahasanya adalah penyuluhan perawatan pada bayi baru lahir. Subpokok bahasanya, yang pertama ada pengertian bayi baru lahir, yang kedua ada tanda-tanda bayi baru lahir, yang ketiga perawatan pada bayi baru lahir, yang keempat perawatan tali pusat, yang kelima cara memandikan bayi, yang keenam cara pemakaian popok, yang ketujuh perawatan mata, yang ke-8 perawatan telinga, yang ke-9 perawatan kuku. Sasarannya adalah Ibu Rini. Waktunya jam 8 sampai selesai ya Ibu. Tempat, ruang, perawatan bayi dan Ibu melahirkan. Hari atau tanggal Senin 26 Oktober 2020. Nama pelaksana saya sendiri, Novia Trutami. Saya akan menjelaskan. Bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus, merupakan individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intraurin ke kehidupan ekstraurin. Perkembangan bayi normal sangat tergantung dari respon kasih sayang ibu dengan bayi yang dilahirkan yang bersatu dalam hubungan psikologis dan fisiologis. Ikatan ibu dan anak dimulai sejak anak belum dilahirkan dengan suatu perencanaan dan konfirmasi kehamilan, serta menerima janin yang tumbuh sebagai individu. Sesudah lahir, minggu berikutnya, kontak visual dan fisik bayi memicu berbagai penghargaan satu sama lain. Terus ada kebutuhan sasaran. Berdasarkan analisa data bawah keluarga Ibu Rini, perlu dijelaskan mengenai perawatan bayi baru lahir agar keluarga dapat mengetahui tata cara merawat bayi dengan baik dan benar. Tujuannya saya memberikan penyuluhan ini. Yang pertama ada tujuan umum. Setelah diadakan penyuluhan, ibu mengerti tentang perawatan bayi secara sederhana dan benar, serta tersedia melakukan perawatan pada bayi baru lahir. Dan yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, ibu harus mengerti pengertian bayi baru lahir. Yang kedua, ibu mengerti tanda-tanda bayi baru lahir. Yang ketiga, ibu mengerti tentang perawatan bayi baru lahir. Yang keempat, ibu mengerti tentang perawatan tali pusat. Yang kelima, ibu mengerti tentang memandikan bayi baru lahir. Yang keenam, ibu mengerti tentang pemakaian popok. Yang ketujuh, ibu mengerti tentang menjaga kehangatan bayi. Yang kedelapan, ibu mengerti tentang menidurkan bayi. Yang kesembilan, ibu mengerti tentang perawatan mata, perawatan telinga, dan perawatan kuku. Terus ada materi penyuluhan. Materi penyuluhannya adalah terlampir. Yang keempat ada metode penyuluhan. Metode penyuluhannya adalah ceramah dan tanya jawab. Terus ada medianya, nanti ada leaflet ya Ibu. Selanjutnya ada materi penyuluhan bayi baru lahir. Yang pertama ada pengertian bayi baru lahir.
Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dan berat badannya 2.500 sampai 4.000 gram. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Tanda yang kedua ada tanda-tanda bayi baru lahir. Saat lahir bayi langsung bisa menangis, seluruh tubuh bayi berwarna merah, bayi dapat bergerak aktif, bayi bisa mengisap puting susu dengan kuat. Berat bayi saat lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Suhu bayi 36 sampai 37,5 Celcius. Yang ketiga ada perawatan tali pusat. Perawatan perlu dilakukan agar tidak terjadi infeksi sebelum tali pusat lepas dengan sendirinya. Istilahnya disebut dengan puput. Prinsipnya adalah menjaga punting tali pusat supaya tetap bersih dan kering hingga dapat lepas dengan sendirinya. Ibu tidak perlu mengoleskan apapun pada puntung. Bila keadaannya tetap kering, ibu dapat membersihkan setiap selesai mandi atau buang air dengan menggunakan kasa steril kering. Bila menggunakan popok, lipat popok di bawah pusat tali membalut tali pusat. Hal ini dimaksudkan agar ketika si kecil buang air kecil, tali pusat tidak basah terkena air kencing. Tali pusat umumnya lepas dalam waktu 5 hari hingga 7 hari, meski kadang ada yang sampai 2 minggu. Yang keempat, ada cara memandikan bayi. Sebenarnya bayi tidak perlu dimandikan, yakni dengan mencelupkan ke dalam bak mandinya dalam 1-2 minggu pertama. Namun bayi harus tetap dibersihkan dan dikeringkan setiap kali pipis atau buang air besar kalau punting tali pusat belum puput. Bayi cukup dibersihkan dengan lap saja karena punting tali pusat yang basah cenderung menimbulkan infeksi. Gunakan air hangat kuku. Bukalah pakaiannya dan segera selimuti dengan handuk. Buka daerah tubuh bayi yang akan dilap saja agar bayi tidak kedinginan. Untuk wajah tidak perlu menggunakan sabun. Gunakan sabun untuk mengelap bagian tubuh lainnya. Jangan lupa bersihkan juga daerah selangkangannya. Yang kelima ada pemakaian popok. Ganti popok bayi setiap kali basah oleh air kencing dan tinja. Bersihkan bagian bokong bayi dengan air bersih dan keringkan. Perawatan ini dilakukan untuk mencegah infeksi kulit atau kulit lecet. Yang keenam ada perawatan mata. Kedua mata dibersihkan dengan kapas bersih yang sudah dibasahi dengan air matang. Jangan lupa perhatikan di kedua mata bayi yang baru lahir. Apakah ada tanda-tanda infeksi mata? Mata yang terinfeksi akan banyak kotoran. Putih mata biasanya merah dan kelopak mata membengkak. Apabila ada tanda-tanda tersebut, konsultasikan dengan tenaga medis atau bidan terdekat. Yang ketujuh ada merawat telinga bayi. Yang pertama, bersihkan hanya telinga bagian luar dan pintu masuk lubang telinga saja menggunakan kapas dibasahi air hangat. Yang kedua, jangan menggunakan korek kuping untuk membersihkan lubang telinga. Yang terakhir ada merawat kuku bayi. Rapikan semua kuku bayi untuk mencegah jika bayi menggaruk atau mencakar dirinya. Kuku bayi amat lembut dan mudah dipotong. Potong kuku bayi saat dia tidur, gunakan gunting kuku yang kecil. Penyuluhan dari saya, apakah ada pertanyaan mengenai bayi baru lahir, Bu? Ada, suster. Iya, mau nanya apa? Sebenarnya kalau bayi itu wajib dibedong nggak sih? Nah, ini pertanyaannya lumayan bagus ini, Bu. Pada dasarnya, bedong bayi memiliki fungsi menghangatkan tubuh. Jika bayi sudah nyaman dengan suhu tertentu dan meronta jika dibedong, maka ibu tak perlu memaksanya memakai bedong. Saat memakaikan bedong, pastikan kekencangannya tidak membuat bayi merasa terbelenggu dan sulit bernafas. Pemilihan kainnya juga yang lembut dan pas ukurannya penting untuk diperhatikan ya ibu. Jadi kalau anaknya nggak mau dibedong, jangan dipaksakan, biar anaknya
tidak sesak napas nantinya. Nah, ibu udah paham kan? Yaudah, sekian penyuluhan dari saya. Semoga ibu dapat mengerti tentang gimana cara merawat bayi yang baru lahir. Yaudah ya ibu, terima kasih sudah memberikan waktu untuk penyuluhan ini. Oke, Ya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah guys.